pagi teman-teman, selamat datang di Podcast Satpol PP Goes to School. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinan, saya dari Ekstra Public Speaking dan Jurnalistik. Nah, hari ini kita akan membahas peran dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, serta pentingnya kesadaran umum untuk pelajar. Saya harap kalian semua sudah siap untuk menyimak dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mari kita buat obrolan ini seru dan bermanfaat. Tapi hari ini saya nggak sendirian karena SMK Negeri 9 Semarang sedang kedatangan tamu istimewa. Nah, langsung saja ya kita ke tamu istimewa kita. Sudah ada di sebelah saya. Boleh Bapak boleh Bapak perkenalan ke Sobat Potska. Pasti Sobat Potska kan kepo ya, siapa sih itu yang di sebelahnya Kinan gitu kan. Boleh Bapak perkenalan. Oke, selamat pagi teman-teman Potska semua. Perkenalkan, saya Eko Marianto, Kabid Binmas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan hari ini kita Satpol PP Provinsi Jawa Tengah hadir di SMK Negeri 9 Semarang dalam rangka kegiatan Satpol PP Goes to School yang hari ini ada di SMK Negeri 9 Semarang. Saya biasa dipanggil sih Pak Komar, Pak Eko, atau apapun lah yang biar lebih akrab, terserah mau apa saja. Tapi yang jelas kami dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah hadir di SMK Negeri 9 hari ini. Baik Bapak, terima kasih. Saya grogi Pak. Oh gitu ya. Iya, soalnya ini saya sudah rapi belum ya? Soalnya kan sebelah saya yang bagian menertibkan, jadi saya ada. Langsung saja ya Pak. Karena gimana? Hari ini saya punya banyak pertanyaan untuk gitu Bapak ya? Komar. Iya. Dan Sobat Potska juga udah penasaran. Apa sih Pak peran Bapak dalam menertibkan peraturan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Semarang? Oh gitu ya. Jadi adik-adik semua, teman Potska, tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa tugas utama dari Satpol PP yang pertama adalah menegakkan perda dan perkada. Perda itu apa sih? Perkada itu apa sih? Perda itu peraturan daerah. Perkada itu peraturan kepala daerah. Jadi perda itu adalah peraturan yang dibuat DPRD kabupaten kota maupun provinsi bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Sedangkan perkada itu peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan wali kota yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi salah satu tugas Satpol PP adalah tadi menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat juga. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat atau Linmas. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa kegiatan kami ini datang ke sekolah-sekolah dengan program Satpol PP Goes to School adalah mewujudkan yang tadi, tugas yang ketiga yaitu perlindungan masyarakat. Sebagaimana adik-adik perlu tahu bahwa SMA, SMK, dan juga SLB adalah sudah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Kebetulan kami dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk lebih dekat ke adik-adik semua di sekolah dan juga teman-teman dan masyarakat yang lain tentunya seperti itu. Kemudian secara kewenangan kami Satpol PP ada beberapa kewenangan yang diberikan sesuai dengan amanat undang-undang. Yang pertama adalah melakukan tindakan penertiban umum. Sering kita dapati ada beberapa warga masyarakat ataupun PKL pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya. Makanya itu harus ditertibkan. Tetapi seperti itu masyarakat berpikirnya beda bahwa ada Satpol PP itu pasti tukang oprak-oprak pedagang, tukang garuan, tukang razia dan sebagainya. Bahkan adik-adik teman-teman sekolah juga pasti
masih terstigma seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah tugas dari Satpol PP untuk membuat lingkungan dari wilayah itu menjadi tertib. Makanya sebenarnya masyarakat pengennya kita nanti berkolaborasi agar nanti masyarakat juga sadar, Satpol PP juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Intinya seperti itu, kolaborasi. Kalau kita selalu menertibkan terus, tapi ternyata masyarakatnya nggak sadar-sadar kan juga susah. Makanya kesadaran dari masyarakat itu perlu kita bangun sejak usia dini. Diawali juga dari teman-teman sekolah yang ada di SMA maupun SMK ini. Kemudian yang kedua adalah menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu. Jadi kita punya kewenangan ini untuk menindak tadi ada PKL, ada bangunan yang tidak berizin, kemudian ada anak-anak yang berkeliaran di luar jam sekolah, itu tugas kami untuk menindak mereka. Kita tangkap, kita berikan pembinaan, kita laporkan kepada sekolah untuk nanti anak-anak itu bisa dibina lebih baik di sekolahnya masing-masing. Jadi kami tidak menghukum, kami hanya kemudian menertibkan, membina, dan nanti mengembalikan adik-adik sekolah ini ke sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur ataupun badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah. Tadi yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota sudah bisa menetapkan peraturan, tetapi ternyata ada pelanggar-pelanggar. Dan itu wajar ada di kehidupan masyarakat kita. Bagaimanapun kita sudah berusaha untuk nanti bagaimana sih masyarakat bisa tertib, patuh. Nah, itulah salah satu tugasnya adalah dari Satpol PP melakukan penyelidikan. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan administratif. Jadi kami berwenang untuk tadi misalnya ada toko yang buka tidak sesuai waktunya, ada bangunan yang tidak sesuai peruntukannya, kami nanti akan melakukan tindakan administratif mulai dari penutupan tempat usaha, penyegelan gedung yang tidak sesuai dengan izinnya, dan langkah-langkah lain juga yang perlukan agar nanti masyarakat bisa tertib dan patuh kepada peraturan daerah dan kepala daerah. Mungkin itu Dik Kinan. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Komar. Nah, jadi teman-teman jangan salah, Satpol PP itu bukan tukang obrak-abrik, tapi itu Satpol PP malah yang menertibkan. Betul. Justru Satpol PP itu yang membuat kita nyaman di masyarakat, damai di masyarakat. Jadi kalian jangan salah ya teman-teman. Gitu ya Bapak Komar ya. Lanjut ya Pak. Silakan. Untuk pertanyaan kedua. Nah, tadi kan Bapak sudah mendapat statement kalau Satpol PP nih pasti mau mengobrak-abrik. Jadi tantangan yang dihadapi Satpol PP saat menegakkan peraturan daerah itu apa saja sih Pak yang sudah Bapak Komar alami selama ini? Ya betul, Kinan, merubah stigma yang tidak baik terhadap Satpol itu ternyata susah. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Bahwa sudahlah dari sejak dahulu kala stigma Satpol PP ya itu intinya tukang obrak-abrik, tukang razia, tukang garuan seperti itu, dan masyarakat masih dihadapkan dengan pilihan seperti itu karena kita sering melihat nih di TV, di media online ataupun sebenarnya mesti Satpol PP sosoknya keras, sosoknya sangar. Lah ini kita salah satunya kita rubah nih dengan acara kita yang Satpol PP Goes to School. Kita lebih mendekatkan diri ke adik-adik usia sekolah biar dia bisa tertanam sejak dini. Oh, sebenarnya stigma masyarakat selama ini salah. Yang betul Satpol PP seperti ini, tidak galak, tidak garang gitu kan. Bahkan kami cinta kepada masyarakat ataupun adik-adik semua di lingkungan sekolah. Tantangan ke depan saya pikir memang cukup banyak ya yang harus kita hadapi karena beberapa perkembangan situasi dan kondisi global juga yang pernah kita rasakan pada waktu itu, dampak pandemi terutama kan, pandemi merubah segalanya. Yang tadinya kita sering bertatap muka, ternyata kita sudah berubah jadi daring, jadi sering online. Jadi kesempatan untuk bisa mengobrol secara face to face itu sekarang sangat minimalis, berkurang gitu kan. Intinya semua lihat konten aja, lihat versi online-nya saja, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya. Itu yang membuat kita Satpol PP dari secara
tantangan yang mendasar adalah kami pasti masih kurang SDM. Jumlah kami tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di wilayah masing-masing kabupaten, kota, ataupun provinsi. Kami masih kurang sekali. Kemudian yang kedua ada yang pasti ya, karena sarana prasarana kami juga belum mendukung. Kami tidak bisa masuk ke dalam pemerintahan terkecil di RT dan RW, kami belum bisa. Karena kita mendengar teman-teman kita ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kami belum. Tetapi kami sebenarnya sudah sampai ke level yang sangat mendasar di masyarakat karena kami punya Linmas atau perlindungan masyarakat. Di sana ada anggota Sat Linmas yang sudah ada di kehidupan kita sehari. Kalau ada dulu pernah lihat Pak Hansip yang pakaian hijau-hijau, itu sekarang bertransformasi menjadi Linmas. Sekarang beliau namanya Sat Linmas. Itu kan sudah ada ya, sering kita temui. Kalau pas biasanya paling sering pasti kalau ada kegiatan misalnya pertunjukan, ada kegiatan nikahan, ada kegiatan yang melibatkan masyarakat cukup banyak di wilayah desa ataupun kegiatan, dan yang paling sangat kelihatan sekali teman-teman kami di Sat Linmas itu ada pada saat kita pemilu. Nah, beliau pasti hadir sebagai pengaman yang ada di TPS. Itu beliau ada yang ada di sana. Linmas itu ada di sana. Kemudian tantangan yang kedua bahwa pada saat membuat perda dan perkada, Satpol PP sering tidak ikut serta dalam pembuatan perda dan perkada. Tapi kami dapat efek terakhirnya. Ini loh, sudah ada perda, ini sudah ada perda, tolong Satpol PP tertibkan, tolong Satpol PP tegakkanlah. Kami dari awal tidak tahu nih, ini sebenarnya perda dan perkadanya seperti apa yang harus kita. Tapi bagaimanapun juga karena tugas dari Satpol PP menegakkan perda dan perkada, kita harus mengikuti seperti itu. Jadi pengennya nanti ke depannya kalau ada pemerintah membuat peraturan, kami diikutkanlah dari awal biar nanti jadi tahu ini apa sih yang dilanggar, apa sih yang akan ditindak, seperti itu. Jadi tidak ada miss atau kerancuan yang ada pada saat kita melakukan penegakan perda. Kemudian ada yang sangat krusial nih, mungkin dirasakan rekan-rekan kita di Satpol PP adalah tekanan politik. Karena kami adalah bawahan dari seorang kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, makanya kami harus tunduk dan patuh kepada kepala daerah. Meskipun dalam beberapa pelaksanaan kegiatannya kami bisa melakukan secara independen ataupun bisa melakukan upaya yang tanpa diberikan perintah oleh kepala daerah. Tapi semuanya karena kami adalah organisasi yang di bawah struktur dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, maka kamilah yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diperintah oleh Bapak Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota. Kemudian yang terakhir nih, tadi stigma masyarakat bagaimanapun harus kita rubah bersama-sama ini, Dik. Jadi nggak mungkin kami gencar berusaha untuk merubah stigma Satpol PP di masyarakat, tapi masyarakatnya sendiri tidak peduli ke kita. Masyarakat sendiri masih Satpol PP pokoknya seperti itu lah, seperti itulah. Makanya kami pengen masyarakat juga sama-samalah dengan kita. Yuk kita merubah stigma Satpol PP yang buruk itu, yang jelek itu, lama-lama jadi baik, jadi bagus, dan masyarakat jadi tidak takut, jadi tidak anti terhadap Satpol PP. Dan nanti insya Allah kedepannya kita bisa jadi sahabat bagi adik-adik semua, teman-teman di SMA, SMK maupun di unit sekolah ataupun pendidikan yang lain. Seperti itu, Dek Inan. Terima kasih Bapak Komar. Ternyata banyak banget ya Pak tantangannya. Saya shock berat dulu. Ternyata banyak itu. Jadi buat teman-teman dan masyarakat, jangan lagi memandang Satpol PP itu tukang obrak-abrik. Bukan ya teman-teman. Jadi Satpol PP itu tugasnya sangat luar biasa karena sudah menertibkan, menghadapi tantangan sebanyak itu, masih sabar, dan bapaknya juga baik loh. Katanya Pak Komar nggak galak kok kasih. Oh gitu ya. Terima kasih. Nah, untuk
pertanyaan terakhir, Pak. Sudah di Ini akhir sudah acara ya. terakhir, iya. Oh, luar biasa. Jadi, Nggak kerasa ya. Nggak kerasa banget, soalnya bapaknya asik. Ya gitu itu ya. Jangan memandang Satpol PP itu semua galak, bukan. Enggak. Betul. Bapak Komar baik, nyatanya saya nggak kerasa ya, Pak ya. Gitu ya, sudah mau selesai acara aja. Iya. Nah, untuk yang terakhir, Pak. Pesan Bapak untuk para pelajar tentang kedisiplinan dan masalah remaja di era digital ini, Pak. Oh, gitu ya. Iya, ini kan Jadi- lagi marak ya, Pak. Betul. Pesan-pesan kami Satpol PP pasti yang baik-baik ya ini ya. Jadi sebenarnya kami tahu adik-adik semua ini adalah generasi Z atau Gen Z ya, kerennya seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya punya karakter yang khusus. Jadi jangan disikapi dengan hal-hal yang sebagaimana generasi-generasi sebelumnya. Makanya upaya kami dari Satpol PP dengan Gen Z itu mereka sekarang punya kehidupan apa sih? Pasti yang pertama adalah digital native. Mereka sangat mahir menggunakan berbagai macam perangkat. Pasti gadgetnya luar biasa. Sudah ada yang pakai iPhone 25 kayaknya gitu kan. Android terkini ya. Mereka selalu hidup dengan seperti itu. Makanya kita tidak boleh keras kepada mereka, tapi kita berupaya untuk bisa pergunakanlah gadget Anda itu untuk kegiatan yang positif, gitu kan? Jangan menyebar hoax, jangan menyebar ancaman, jangan ikut-ikutan judi online, seperti itu. Tapi berikanlah bahwa gadget itu bermanfaat. Ini bisa liputan, podcast, bisa untuk bikin konten-konten yang baik, misalnya konten pendidikan, konten wisata dan sebagainya itu sudah kita lihat. Kemudian Gen Z itu memang basicnya cenderungnya ada individualis. Mereka pengen punya arti buat dirinya sendiri karena memang dia ada di kehidupan karena dilahirkan tahun 1997 sampai 2012. Itu semua teknologi sarana prasarana sudah lengkap di sana. Mereka pengen bahwa saya ini loh, menunjukkan ke teman-temannya, lingkungannya, saya adalah pribadi yang mempunyai kemampuan seperti itu. Makanya kami sebagai pemerintah, kemudian warga masyarakat harus paham nih, oh mereka pengen diperhatikan, mereka pengen dapat tempat. Makanya kita dari pemerintah berusaha, yuk teman-teman yang punya skill, kemudian punya keahlian-keahlian di bidang-bidang yang olahraga misalnya, kemudian seni dan sebagainya yang bisa nanti ditampilkan di depan umum itu bisa diwadahi dengan tepat. Kayaknya ada sih di SMK 9 yang salah satu atlet pon kemarin ya. Iya, Ada toh kelas 12 ya. Iya. Nah, ini ada nggak hadir di sekolah enggak, atau lagi praktek kerja? Praktek kerja. Oh, praktek kerja. Nanti kalau kamu salam aja. Kamu kemarin mengikuti ternyata ada salah satu atlet pon di SMK Negeri 9 ini kayaknya di cabang squash ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Itu ciri Gen Z, memang dia pengen tampil menjadi dirinya sendiri, gitu kan. Jadi dia tidak selalu bergabung dengan teman-teman atau kelompok, tapi pengen suatu saat saya menjadi diri saya sendiri dan pengen ada di depan dari teman-temannya semua. Pesan-pesan saya kayaknya yang pertama pasti mengajak adik-adik semua untuk patuh kepada orang tua yang pertama. Yang kedua patuh kepada guru, karena tahu adik-adik semua guru itu kan wakil dari orang tua. Adik-adik berangkat dari rumah ke sekolah kan sudah diserahkan nih kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Makanya adik-adik harus patuh sama seperti menyikapi adik-adik dengan orang tua yang ada di rumah. Orang tua ada di rumah, guru ada di sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bangunlah karakter adik-adik semua menjadi karakter generasi muda yang kuat. Jadi jangan gampang melo seperti itu ya. Nah, begitu misalnya putus dengan pacarnya langsung nggak masuk sekolah seperti itu. Pacar itu kan harusnya jadi penyemangat, ya, gitu kan. Betul. Jangan membuat hidup kita malah susah seperti itu. Dulu kan saya juga pernah pacaran nih, gitu. Pernah sama dengan adik-adik semua. Dan yang kayaknya perlu adik-adik teman-teman
SMK Negeri 9 tahu, saya dulu juga alumni SMK. Alumni SMK mana Pak? Saya SMK Negeri 7. Oh, STEM base itu ya? Iya, dulu tahun 98 masih STM Pembangunan Semarang. Sekarang sudah jadi SMK 7. Saya juga berangkat dari adik-adik SMK. Jadi adik-adik SMK jangan takut jadi anak SMK. Anda semua adalah luar biasa. Nah, itu sudah saya buktikan sampai sekarang saya ada di posisi sekarang ini. Jadi adik-adik semua meskipun SMK jangan takut, jangan menyerah untuk selalu meningkatkan kualitas dan juga kompetensi adik-adik semua. Bahkan kayaknya SMK itu punya kelebihan sih dibanding teman-teman kita yang SMA, itu kan? Karena kita pernah praktek industri, itu kata kuncinya. Sementara teman-teman kita yang di SMA belum pernah seperti itu, karena mereka mengalaminya setelah dari SMA pasti itu. Jadi adik-adik SMK, ini pesan yang terakhir, adik-adik manfaatkan waktu dengan baik. Jadi jangan buang waktu adik-adik semua di masa muda ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan yang nanti memberikan dampak atau efek negatif di masa depan adik-adik semua. Jadilah generasi yang berguna bagi orang tua, adik-adik semua, bagi nusa, bagi bangsa, dan juga pastinya bagi agama kita. Seperti itu, Dek Kinan. Terima kasih Bapak Komar. Jadi itu dia pesan Bapak untuk saya dan untuk para penonton ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dilaksanakan, dilakukan. Terus buat teman-teman yang masuk SMK juga jangan patah semangat karena di SMK ini kita itu punya keunggulan tersendiri ya Pak. Jadi buat teman-teman yang kemarin merasa terpuruk di SMK itu jangan ya Pak ya. Jangan. Kita harus semangat jadi anak SMK. SMK bisa kan seperti itu kan? Ya, betul Pak. SMK hebat. Betul. Nah, terus habis itu Pak, penutup untuk para yang menonton Pak. Pesan Bapak untuk yang menonton video ini itu apa Pak? Karena kan sudah melihat dari awal hingga akhir. Kesimpulan Bapak untuk para penonton. Nah, buat adik-adik semua, para penonton podcast SMK Negeri 9, yang pertama kami sampaikan terima kasih sudah mau mengundang Satpol PP Provinsi Jawa Tengah untuk hadir di tengah adik-adik semua. Kemudian yang kedua, kami juga mengaturkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga para ibu guru, bapak guru yang sudah membimbing adik-adik semua hingga sampai ke titik yang ini. Dan yang terakhir, pesan pada adik-adik semua, yang pertama adalah stop tawuran, ayo rukun, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, pesan Bapak Komar ya Pak ya, dan jangan tawuran karena tawuran itu apa sih manfaatnya teman-teman? Tidak ada ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang nonton dan masih suka ikut tawuran, stop tawuran sekarang. Ya, betul ya Pak ya. Jadi stop tawuran. Ini sudah mau selesai apa belum? Sudah Pak. Oh sudah. Mungkin bisa ngasih satu pantun buat SMK 9. Nah, kasih cakep ya nanti ya. SMK Negeri 9 Peterangan Sari alamatnya. Cakep. Smart School itu tagline-nya. Cakep. Satpol PP Goes to School hadir di SMK dan SMK. Cakep. Biar apa? Biar kita semua bahagia. Cakep. Terima kasih. Jadi biar kita bahagia guys, bukan biar kita takut ya Pak, tapi betul. biar kita bahagia. Iya, luar biasa ya. Tidak terasa Pak, ini ternyata sudah penghujung, sudah di akhir video. Jadi kita cukupkan saja sampai di situ teman-teman. Jangan lupa untuk menonton video kita selanjutnya karena mungkin Bapak akan kesini lagi nggak Pak? Ya silakan kalau mau mengundang kami terbuka. Tunggu aja ya. Saya dengan Bapak Komar lagi di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya Kinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.